senyum, harus semangat ya memuji Tuhannya, sebab Tuhan itu sudah menyelamatkan hidup kita. Yuk sebelum memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kak Priska yang akan pimpin dalam doa. Nanti kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami, apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan, agar semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Ini di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang Kakak tahu nggak kemarin hari apa? Sabtu apa ya? Ada gempa katanya. Oh, tahu hari itu ya. Rasa mau di rumahnya. Nah itu loh, meskipun ada gempa, meskipun gunung-gunung yang besar banget itu beranjak pindah tempat, kasih Tuhan itu nggak pernah pindah dari kita. Hebat ya Tuhan kita. Kasih Tuhan itu besarnya seberapa? Bah, nggak bisa diukur itu. Nggak bisa diukur. Cuma apapun itu nggak bisa diukur. Laut yang dalam, langit yang tinggi, pokok apapun itu nggak ada yang bisa menyaingi kasih Tuhan buat hidup kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita pujikan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhan itu satu sobat kita yang baik. Iya, Tuhan itu selalu ada saat kita sedih ataupun saat kita senang. Mari kita pujikan ada satu sobat. Ada satu sobatku yang
silakan untuk duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo disiapkan Alkitabnya ya, duduk yang manis. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan satu pujian ini dengan baik. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, jikalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, buka telinga kami, buka mata kami, buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan, untuk bisa menerima dan mendengarkan firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Sekalipun masih lewat online, tidak mengurangi semangat kalian untuk beribadah ya adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Ambil sikap yang baik, ambil sikap yang manis. Kita belajar menghormati Tuhan ya adik-adik ya. Buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu atas kami. Kalau pagi ini kami boleh bangun
dengan tubuh yang sehat, itu semua atas anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, cerita minggu ini berjudul Jangan Melupakan Tuhan. Terdapat di Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Begini ya ceritanya adik-adik ya. Pada suatu hari Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Tibalah Yesus di suatu desa. Dan saat Tuhan Yesus memasuki desa itu, ada 10 orang yang berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus. Nah, ke-10 orang ini kesemuanya sakit kusta. Apa itu adik sakit kusta? Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu ya. Kalau tidak tahu adalah penyakit kusta adalah penyakit kulit. Orang yang terkena penyakit kusta ini seluruh tubuhnya penuh dengan borok. Tubuhnya ini dipenuhi dengan luka-luka. Nah, luka-lukanya itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga banyak orang yang tidak mau berdekatan dengan orang yang kena sakit kusta. Dan orang-orang ini minder adik-adik. Mereka merasa rendah diri ya adik-adik ya. Nah, makanya mereka berjauhan dengan Tuhan Yesus, tidak mau dekat-dekat Tuhan Yesus. Dari jauh dia berteriak-teriak, dia memanggil Tuhan Yesus, "Guru Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, tolong aku, sembuhkan sakitku ya Tuhan." Kemudian Tuhan Yesus berhenti dan Tuhan Yesus menatap kepada ke-10 orang yang kena sakit kusta ini. Tuhan Yesus iba adik-adik. Tuhan Yesus timbul rasa belas kasihannya kepada ke-10 orang sakit kusta ini. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh kepada 10 orang sakit kusta ini agar mereka memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. "Pergilah kalian, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Kenapa ya adik-adik ya? Tuhan Yesus kok menyuruh orang-orang yang sakit ini kepada imam-imam? Nah, pada saat itu imam-imam adalah yang dianggap orang yang mewakili Allah ya. Kalau sekarang itu sebagai pendeta ya adik-adik ya. Nah, kemudian ke-10 orang sakit kusta ini pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka pergi menuju imam-imam, mau memperlihatkan keadaan dirinya yang sedang sakit kusta. Tiba-tiba di tengah jalan mereka kegeliangan. Mereka senang sekali karena apa? Mendapati tubuh mereka yang sudah bersih dari sakit kusta. Yang tadinya tubuhnya penuh dengan luka, yang tadinya tubuhnya penuh dengan borok, yang tadinya tubuhnya mengeluarkan lelehan, yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Didapati mereka kalau tubuhnya telah sembuh, telah sehat kembali seperti semula ya adik-adik ya. Kemudian ada satu orang yang berlari meninggalkan teman-temannya. Kemana ya orang ini? Orang ini
berlari mau menjumpai Tuhan Yesus. Orang ini ingat kalau dia sembuh karena Tuhan Yesus telah memberikan kesembuhan kepada dia. Dia berlari mencari Tuhan Yesus. Dan saat orang ini ketemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku telah sembuh. Aku sehat kembali karena Engkau yang telah memberikan kesembuhan buat aku, Tuhan. Aku mengucap syukur, Tuhan, buat kebaikan-Mu atas hidupku, Tuhan. Di antara 10 orang yang telah sembuh, cuma 1 orang yang ingat kepada Tuhan. Cuma 1 orang yang ingat kalau dia telah sembuh karena Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Di mana adik-adik yang 9 orang? Padahal dia juga telah sembuh. Kemana dia? Dia lupa kepada Tuhan Yesus. Dia sembuh karena Tuhan, tapi dia tidak ingat. Dia melupakan Tuhan. Cuma 1 orang ini yang ingat kepada Tuhan. Nah, lewat cerita ini, apa yang dapat kita ambil dari cerita ini, adik-adik ya? Lewat cerita ini, pelajaran rohani yang dapat kita ambil yaitu jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu banyak telah melakukan kebaikan-kebaikan terhadap hidup kita. Jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita. Apa ya adik-adik contoh yang membuat kita tidak lupa kepada Tuhan? Yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya memakai mahkota duri. Jangan sampai kita lupa karena pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, adik-adik. Jangan sampai kita melupakan Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan terhadap kita, adik-adik ya. Nah, contoh sehari-hari kalau kita tidak melupakan Tuhan apa, adik-adik? Pada saat kita mau makan, jangan lupa berdoa. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena makanan yang telah Tuhan berikan kepadaku itu atas berkat dari Tuhan. Memang makanan ini tidak jatuh dari langit, dari Tuhan untuk kalian semua, tetapi lewat orang tua kalian. Tuhan memberkati orang tua kalian. Orang tua kalian diberi pekerjaan yang baik sehingga orang tua kalian dapat menyediakan makanan untuk kita. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan buat makanan yang Tuhan berikan atas kami hari ini. Aku kenyang, aku sehat karena Tuhan. Nah, contoh lagi adik-adik ya. Saat Minggu, jangan lupa kita beribadah. Karena salah satu rasa syukur kita kepada Tuhan, kita beribadah dengan sikap yang baik, sikap yang manis, adalah contoh kalau kita tidak melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat, dalam kondisi sakit, jangan melupakan Tuhan. Dalam kondisi suka,
dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi tidak senang, jangan melupakan Tuhan. Belajar selalu mengingat kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa besar atas hidup kita. Dalam suka senang, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Nah, sampai di sini cerita sekolah minggu. Semoga lewat cerita ini kalian semua dapat ingat akan kasih Tuhan. Lewat cerita ini kalian bersyukur selalu kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ya, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa akan kebaikan Tuhan atas kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas pengorbananmu, atas hidupku. Engkau mati untuk menebus dosaku. Ajar kami tidak melupakan Engkau Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ajar kami selalu mengucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun juga. Karena itu yang Kau kehendaki atas hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Aku simpan firman-Mu dalam hatiku, agar firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa hari ini ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Berbunyi demikian adik-adik, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sampai di sini ibadah kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.